Sherin. Saya Chilfri. Saya Ferdinand. Perkenalkan, nama saya Farhan Goman. Saya Exaldi. Ya. Saya Javanda Dianisti. Saya Tiana. Saya Yazid. Perkenalkan, nama saya Marcelina Abigail. Nama saya Kirana Kaita Mahira. Nama saya Aurelia Najwa Kanita. Nama saya Nadia Hiranisa. Nama saya Fatima Bilang. Nama saya Rafael Marnata. Perkenalkan, saya Abdurrahman Malikul Azam. Perkenalkan, saya Dastina Nifatullah. Saya Renaldi Jonathan. Saya Rafi Sakib. Saya Manuel Feder. Dan aku Keinar. Aku Alika. Aku Kayla. Dan aku Anggia. Halo semuanya. Wilujeng Santan para wargi sadayana. Sim kuring di kelompok 18 Fiat Justisia. Pinten ieu sim kuring bade ngaliput perkawis kanotariatan. Nu ayeuna keur lumangsung di Universitas Pajajaran, nu aya di Pati Ukur. Mangga orang sami-sami nyaksian langkung genre dina liputan salajengna. Dan juga hari ini kita udah sampai di kantor notaris di PPAT RT Kecanawati. Kantor notaris ini tuh ada di Jalan IR Haji Juanda nomor 185 di Dago, Bandung. Apa sih fungsi notaris? Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, ketetapan, atau pernyataan yang diharuskan oleh undang-undang maupun yang dihendaki oleh pihak-pihak. Notaris juga berfungsi menyimpan minut akta, mengeluarkan salinan atau brose atau kutipan akta, serta memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kekuatan pembuktian bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, notaris menjadi pihak yang menjamin keabsahan serta keamanan dokumen hukum. Pekerjaan notaris sangat relevan dengan konteks hukum, karena notaris merupakan pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik. Notaris berfungsi sebagai penjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Tanpa notaris, banyak transaksi dan perbuatan hukum bisa kehilangan legitimasi serta rawan sengketa. Selain itu, dalam konteks sosial, notaris berperan menjaga kepercayaan, harmoni, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia bukan sekadar pencatat, tetapi juga mediator dan fasilitator agar hubungan sosial tetap sehat, tertib, dan berkeadilan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjabarkan tentang subjek dan objek hukum notaris. Subjek hukum notaris adalah notaris itu sendiri sebagai pejabat umum dan para pihak yang berhadapan dengannya, seperti penghadap, saksi, dan klien. Penghadap adalah orang yang langsung berhadapan dengan notaris. Nah, penghadap ini harus memenuhi syarat seperti minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. Yang kedua adalah saksi. Saksi ini adalah pihak yang menyaksikan pembuatan akta yang dibuat oleh notaris. Saksi ini juga harus memenuhi syarat seperti minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum pula. Dan yang terakhir adalah klien. Klien adalah orang perseorangan ataupun pihak yang menggunakan jasa notaris. Selanjutnya adalah objek hukum. Objek hukum ini ada dua. Yang pertama ada akta otentik dan protokol notaris. Nah, akta otentik adalah dokumen yang langsung dibuat oleh notaris, seperti akta jual beli, akta pembuatan PT, dan akta wasiat. Nah, yang terakhir ada protokol notaris. Protokol notaris adalah segala jenis dokumen yang disimpan oleh notaris, termasuk minuta akte atau akta asli. Gimana sih sejarah notaris di Indonesia? Sini kita kasih tahu, biar kalian makin pintar. Yang mau jadi notaris dengerin ya. Teman-teman tahu nggak, lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad 17 dengan keberadaan VOC di Indonesia. John Peterson Cowan pada waktu itu sebagai gubernur jenderal di Batavia. Dengan adanya keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta, maka dia menganggap perlu mengangkat seorang notaris yang disebut Notarium Publicum. Maka pada 27 Agustus 1620, Melchior Kersham diangkat sebagai notaris di Batavia. Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui. Dengan dasar pasal 2 AP tetap diberlakukan Reglement of Notaris and in Netherlands Indy. Sejak tahun 1948, kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau yang sekarang kita kenal sebagai Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1948 nomor 60. Tapi lanjutannya gimana ya? Sini aku kasih tahu. Jadi, lalu melalui konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Nederland pada 23 Agustus sampai 22 September 1949 memberikan hasil penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat yang sekarang Papua. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut membawa akibat kepada status notaris yang berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya untuk mengisi kekosongan notaris di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai 1954 menetapkan dan mengangkat wakil notaris untuk menjalankan tugas jabatan notaris dan menerima protokol yang berasal dari notaris yang berkewarganegaraan Belanda.
Perubahan terhadap peraturan jabatan notaris baru terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris di tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta-merta. Maka peraturan jabatan notaris di Indonesia berdasarkan Ordonansi Stadtblad atau Lembaga Negara 1860 nomor 3 sudah tidak berlaku lagi, guys. Oh gitu. Iya gitu, Eksa. Gimana kalau kita lanjut lagi? Ayo. Hah? Dilanjutin? Ye, kita lanjutin aja. Bandung merupakan salah satu daerah dengan perkembangan hukum yang sangat pesat. Pengetahuan masyarakat akan hukum meningkat seiring dengan munculnya notaris di Bandung. H.J. Lemmers adalah salah satu notaris Belanda penting di Bandung, aktif sejak setidaknya tahun 1930-an hingga masa transisi Republik. Yang karyanya seperti akta jual beli tanah terus dijadikan referensi hukum puluhan tahun kemudian. Salah satu kontribusi beliau adalah pembuatan akta pendirian Badan Pendidikan Kristen atau TKHKH yang merupakan cikal bakal dari BPK Penabur pada tahun 1950-an. Lalu, notaris berkewarganegaraan Indonesia mulai eksis nih di Bandung. Salah satunya ada Ibu Herlian Budiono. Beliau merupakan salah satu notaris yang terkenal hingga saat ini di Bandung. Ya, beliau lulusan sarjana hukum di tahun 1966 di Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar. Lalu beliau meneruskan pendidikan magisternya di bidang kenotariatan di Universitas Pajajaran atau Unpad. Nah, lulus dari Unpad, Ibu Herlian memulai karir beliau sebagai karyawan notaris dan bekerja di kantor notaris Prof. Mr. Tan Em Kiam. Saat diangkat menjadi notaris pada tahun 1971, Herlian sempat bingung ketika itu temannya seorang notaris meninggal dunia karena demam berdarah. Istri dari teman notaris tersebut memberikan kesempatan padanya untuk terus menggunakan kantor tersebut. Seiring berjalannya waktu, Herlian mampu memiliki kantor notaris sendiri. Dia juga menjadi penjabat pembuat akta tanah di Bandung sejak tahun 1973 hingga 2007. Dasar-dasar hukum notaris Indonesia. Yang pertama, ada UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. UU JN menjadi aturan utama yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan kewajiban notaris. Yang kedua, ada UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU JN. Memperkuat regulasi, khususnya soal pengawasan, larangan, serta sanksi bagi notaris. Yang ketiga, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 14 dan 8 menyebutkan bahwa akta autentik hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, termasuk oleh notaris. Lalu yang keempat, ada peraturan dari Menteri Hukum dan HAM dan Kode Etik Notaris, di mana di peraturan ini mengatur teknis pelaksanaan jabatan etika dan profesionalisme notaris. Seorang notaris bertugas untuk menyusun akta autentik. Dasar hukum tersebut tidak hanya mendasari tugas-tugas dan wewenang notaris dalam menjalankan hak dan kewajibannya, tapi juga melindungi hak konsumen dan juga hak notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik teman-teman, sebagaimana profesi profesional lainnya, notaris juga memiliki kode etik untuk dipatuhi oleh para anggota notaris. Kode etik kenotariatan sendiri merupakan kumpulan dari kaidah moral yang wajib ditaati oleh para notaris. Hal ini diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia serta peraturan perundang-undangan. Kode etik ini mewajibkan notaris untuk bersikap jujur, mandiri, tidak memihak, dan bertanggung jawab. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi, mewujudkan keadilan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Kode etik notaris. 1. Memiliki moral dan kepribadian yang baik. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat jabatan notaris. 3. Bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak. 4. Meningkatkan ilmu pengetahuan serta keahlian dalam bidang profesi. 5. Memberikan jasa hukum tanpa biaya kepada masyarakat yang tidak mampu. Teman-teman, jikalau notaris melakukan pelanggaran, maka akan berujung kepada sanksi atau pemecatan. Seperti yang kita ketahui, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun pihak-pihak yang ingin dinyatakan dalam akta autentik tersebut. Adapun sejarah dari masuknya lembaga notaris ke dalam negara Indonesia yaitu dimulai dengan Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoetmond yang merasa bahwa Batavia membutuhkan seorang notaris, hingga pada akhirnya pada tahun 27 Agustus 1629 ia mengangkat Malfoy Kersham sebagai notaris sekaligus sekretaris di Batavia. Maka refleksi dari kami hari ini adalah meskipun kami tidak dapat menghadiri kegiatan atau kami tidak dapat melakukan wawancara ke kantor notaris, tapi kami melakukan pencarian informasi mandiri, research mandiri, sehingga kami mendapatkan informasi mengenai lembaga notaris seperti definisi dari lembaga notaris itu sendiri, lalu ada sejarah dari lembaga notaris itu sendiri, ada etika hukum dari lembaga notaris itu sendiri, dan relevansi dari lembaga notaris itu sendiri. Kumaha sadayana atos paham nganankan notoriatannya.
Hapunten bilih aya kalepatan anu disampaikan ke urang sadayana. Hatur nuhun.